disiapkan adik-adik sebelum beribadah, artinya uang persembahan, hati dan pikiran adik-adik, serta beribadah dengan tertib. Sekarang kita bangkit berdiri untuk membakar semangat. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Kiranya semua udah pada sarapan ya adik-adik ya. Sekarang kita siapkan untuk kita mau beribadah. Kita akan bernyanyi. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1, 2, dan 4. Kami puji dengan riang. Silakan untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Sekarang silakan adik-adik untuk membacakan
Hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini akan istrinya maupun anak laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Kita berdoa untuk pengampunan dosa. Dipersilakan berdiri adik-adik ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Silakan dulu buka kitabnya, kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Adik-adik baca dari rumah bersama-sama ya. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda.
Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Dua
dengarkan firman Tuhan adik-adik ya dari kakak Guru Sekolah Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Oke, sudah. Kita sebelum membaca firman, kita sebelum mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pada saat ini kami bersama-sama boleh kembali beribadah secara online, secara virtual melalui YouTube HKBP Sukatani. Bersyukur untuk sekolah minggu yang masih boleh terus berjalan lewat virtual Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami, bagi adik-adik sekolah minggu kami. Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, buka Alkitabnya dari Mika. Jarang ya adik-adik buka Mika ya. Sekarang kita buka dulu Mika. Ayo Mika, Perjanjian Lama. Mika 5 ayat 1 sampai ayat 4a. Sampai 4a aja ya, nggak usah semua. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Udah ketemu adik-adik? Oke, kita baca ya. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Ya, adik-adik, ini Nabi Mika menuliskan surat ini kepada bangsa Israel. Nabi Mika ini mengingatkan bangsa Israel bahwa kejayaan mereka, bahwa mereka akan mengalami keruntuhan. Kenapa dibilang mengalami keruntuhan? Karena pemerintahan, penguasa-penguasanya, pemerintah-pemerintahnya di sana, ya, bangsa Israel itu orang yang pemerintah yang tidak adil, ya, pemerintah yang tidak mesejahterakan rakyatnya, yang tidak memberikan keadilan, yang tidak memberikan kedamaian bagi rakyatnya. Jadi Nabi Mika menegaskan kepada bangsa Israel bahwa kalau itu terus berlanjut akan runtuh bangsa Israel, adik-adik. Itu waktu ayat 1 dikatakan gitu, suatu ayat yang cukup keras. Tapi engkau hai Betlehem Efrata, gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya ya, walaupun Mika ini mengatakan Israel akan runtuh, ya adik-adik, bukan keruntuhan Israel itu saja yang mau dikatakan si Mika. Tapi bagaimana Mika mau mengatakan bahwa dari suku yang paling kecil itu akan datang pembawa damai. Ya adik-adik, dia ingin bagaimana bangsa Israel, ya adik-adik ya, para pemimpinnya, para adik-adik, penguasa-penguasanya, mereka dapat memberikan keadilan lagi, mensejahterakan lagi, dan membawa damai. Ya adik-adik, yang paling utama adalah bagaimana membawa damai sejahtera. Di situ dikatakan adik-adik ya, bagaimana supaya orang Israel, para pemimpinnya ini ingat bahwa mereka harus menjadi pembawa damai untuk rakyatnya. Jadi sebenarnya Mika itu mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu ingat
bahwa mereka harus bersikap adil dan membawa damai bagi rakyatnya. Jadi bukan ngancam untuk mereka runtuh doang adik-adik, tapi Nabi Mika mau mengingatkan juga bahwa si bangsa ini nih ya harus dipulihkan. Ya, bangsa ini harus diperbaiki supaya bisa membawa damai. Adik-adik, bagaimana sih membawa damai adik-adik? Membawa damai sejahtera? Kita lihat contohnya yuk adik-adik di video yang ada sekarang ini. Bagaimana caranya membawa damai? Apa membawa damai itu kita harus keliling-keliling damai, ya kan? Keliling komplek, hai membawa damai, aku membawa damai, aku membawa damai. Apakah seperti itu? Coba kita lihat videonya ini. Ya, adik-adik kita saksikan ya, seorang anak yang membawa damai. Oke adik-adik. Seri Buaro ketiga, Tiur Pembawa Damai Sejahtera. Tiur salah satu teman Anita juga. Ia sepupu dari Tigor. Ayah Tigor adalah seorang pengusaha sembako yang kaya raya. Karena Anita sejak kecil sudah kehilangan ayah dan ibunya, ia diurus oleh orang tua Tigor. Kita kembali lagi ke Tiur ya. Tiur itu orangnya lembut hati dan tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Suatu kali Tiur berlatih bulu tangkis di lapangan dekat rumahnya. Tiur mengajak Erika untuk bermain bulu tangkis berpasangan melawan pasangan Tina dan Tini. Itu si kembar dari perumahan sebelah yang masih satu sekolah juga dengan mereka. Di set pertama, Tiur dan Erika kalah dari si kembar. Tetapi di set selanjutnya, Tiur dan Erika berhasil mengalahkan Tina dan Tini. Tina yang temperamental tidak menerima kekalahannya dengan sportif. Ia membanting raketnya dan meninggalkan kembarannya di lapangan. Tiur kaget melihat sikap Tina, sementara Tini hanya terdiam sambil memungut raket kembarannya yang tergeletak di tengah lapangan itu. Sejak hari itu, Tina selalu melengos bila disapa Tiur dan Erika. Tini yang awalnya biasa saja, lama-lama juga bersikap yang sama. Hari-hari mereka menjadi tidak enak untuk dijalani. Padahal mereka sekelas loh dan memiliki arah pulang yang sama. Setiap selesai kelas terakhir, langsung Tina dan Tini menuju pintu keluar dan langsung pulang. Tiur sedih, namun tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia lalu menelpon Harry, si ketua kelas, dan menanyakan apa yang sebaiknya ia lakukan. Keesokan harinya, mereka berempat dipanggil Harry dan diajak berbicara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, lagi-lagi Tina bersikap kurang sopan. Di saat Harry sedang menyampaikan maksudnya, Tina berdiri dan tanpa berkata apa, menggeser kursinya dengan kasar. Lalu sambil memanting pintu, ia keluar. Ternyata hal yang sama diikuti Tini. Tiur semakin sedih karena upayanya untuk berdamai dengan si kembar gagal. Di malam hari sebelum tidur, Tiur berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan membuka jalan agar ia dan Erika bisa berdamai dengan Tina dan Tini. Setelah beberapa lama, doa mereka terjawab. Kepala sekolah memanggil mereka berempat menjadi utusan sekolah
untuk pertandingan bulu tangkis antar sekolah di tingkat kabupaten. Kepala sekolah menetapkan Tiur berpasangan dengan Tina. Lalu Erika berpasangan dengan Tini. Baik Tiur dan Tina sama-sama kaget mendengar keputusan itu. Tetapi mereka berdua tidak berani melawan. Selama latihan persiapan, Tina dan Tiur tidak saling bertegur sapa. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk datang lebih dahulu menyapa Tina saat mereka beristirahat. Tiur mengulurkan tangannya dengan berkata, "Bila pertandingan kita terakhir di lapangan komplek tempo hari melukaimu, aku Tiur meminta maaf." Ternyata tangan Tiur disambut oleh Tina dan ia pun meminta maaf. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, Tina sempat bertanya pada Tiur, "Yang salah itu kan aku karena tidak menerima hasil pertandingan dan marah-marah. Kok malah kamu yang minta maaf?" Tiur menjawab Tina, "Di gerejaku oleh kakak-kakak sekolah minggu, aku diajarkan bahwa kita semua adalah pembawa damai. Kita tidak membawa permusuhan atau kekacauan, tetapi membawa kedamaian." Tina yang masih keringatan memeluk Tiur dan berbisik, "Maafkan aku ya Tiur, kamu memang pembawa damai." Dan mereka kembali berkawan dan berjuang bersama dalam pertandingan yang menanti mereka. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan siapa yang membawa damai? Namanya Tiur. Siapa yang namanya Tiur di sini anak sekolah minggu HKBP Sukatani? Saya ingat enak kesini nggak ada namanya Tiur ya. Mungkin kalau nama panjangnya ada, nggak tahu kalau nama panggilan nggak ada. Nah, si Tiur ini pembawa damai buat teman-temannya. Ya, bagaimana tadinya mereka bermain bersama karena temannya kalah gitu kan ya adik-adik. Temannya kesel. Dia kesel sama si Tiur, dia benci si Tiur ya adik-adik ya. Akhirnya si Tiur tuh gelisah karena ada persoalan dengan temennya adik-adik. Nah, dia sampai nelfon ketua kelas mau didamaikan, tapi si kembar ini yang marah tidak mau didamaikan adik-adik ya. Akhirnya apa adik-adik? Tiur meminta maaf terlebih dahulu. Yang penting damai, pikir Tiur. Yang penting nggak ada masalah. Sampai temennya si kembar ini bilang, "Kan yang salah aku kan yang marah sama kamu karena aku kalah dalam pertandingan. Kenapa kamu yang minta maaf sama aku?" Katanya temennya ya adik-adik ya. Tapi itulah sang pembawa damai. Coba kita buka Matius 5 ayat 9. Coba khotbah di bukit. Coba buka Perjanjian Baru paling depan, Matius 5 ayat 9. "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Jadi siapa yang membawa damai seperti Tiur, walaupun temannya marah sama dia tetap mau minta maaf. Ya, supaya kita disebut menjadi anak-anak Allah. Siapa? Semua pintar. Ya, jangan karena berantem akhirnya udah lo masukin gue sana jauh-jauh. Emangnya kamu aja yang bisa musuhin gitu. Lo juga bisa gitu ya adik-adik. Gak gitu, malah dia minta maaf supaya kita damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kita harus menjadi seperti pembawa damai tadi si Tiur, dan terlebih lagi pembawa damai kita adalah siapa? Kristus Yesus. Dia datang ke dunia membawa damai. Ya, kita harus meniru Yesus membawa damai. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang bisa membawa damai buat keluarga, membawa damai buat teman-teman, membawa damai buat di lingkungan tetangga sekitar. Dimanapun kalian berada bisa membawa damai. Nah adik-adik, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagu yuk. 9 buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, semua pakai gaya di rumah ya.
Nah, Kristen gak usah pakai gaya, adik-adik aja pakai gaya. Pengen lihat hafal nggak? Ya kasih minta tolong. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak kalau kami sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana kami harus belajar menjadi anak-anak yang membawa damai di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah tetangga, dan di tengah-tengah teman-teman kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, mari kita bernyanyi dan jangan lupa kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita ayat 1 dan 2. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah dari awal sampai akhir dengan fokus beribadah dengan guru sekolah minggu di sini. Dan Natal kita sudah sebentar lagi, sudah diberikan minggu lalu liturgi. Jadi tetap dibaca liturginya dan dihafalkan ya. Nanti untuk Natal akan dipraktikan, dibacakan atau dipraktikan. Oke, jangan lupa dihafalkan liturginya. Dan minggu depan